Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakang, katakan bersukacita di dalam Tuhan.
bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Yesus kau rasa aman, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira, bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kau rasa aman, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira, bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Amin. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Saudara-saudara kita Yesus. Sukacita Tuhan bersama kita. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita ditaburi firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna. Amin. Saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada dan menolong setiap kita. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami ditaburi oleh firman Tuhan. Dan firman itu boleh berbuah, tertanam berbuah dalam hati kami. Terima kasih ya Yesus. Ini hati kami bawa kepada Engkau.
Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita angkat pujian memuliakan nama Tuhan. Oh hari riang dan perhentian. Hari ini adalah hari Minggu anak-anak. Jadi kita akan bertanggapan nomor 71 Minggu anak-anak. Saya akan mulai, kemudian jemaat sekalian kita berganti-gantian, yang terakhir kita bersama-sama. Anak-anak lelaki Allah adalah milik pusaka daripada Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Bersama, maka pada masa tuannya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah menuntun kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami telah hadir di rumah Tuhan di hari yang telah Engkau tentukan. Kami bersyukur karena jejak langkah kaki kami Engkau tetap memperhatikan dan Engkau menuntun kami untuk bertemu dengan Tuhan lewat pujian, lewat doa, dan lewat firman. Bapa, terima kasih. Kami semua anak-anak-Mu berkumpul. Kami ingin supaya Engkau selalu menjadi pusat kehidupan kami. Engkau selalu menjadi sumber kehidupan dan juga sumber jawaban bagi setiap pergumulan kami. Bapa, kami bersyukur ya Bapa karena memiliki Allah seperti Engkau. Karena kami tidak memiliki tempat sandaran yang lain selain daripada Yesus Kristus saja. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena ada bangsa Indonesia bagi kami, ada kota di mana kami bisa hidup. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau tetap memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan. Lebih lagi ya Bapa, kami bersyukur di atas semuanya. Engkau tetap memegang iman kami hidup di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau Bapa yang senantiasa memperhatikan bagaimana kami hidup. Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, pikiran, perbuatan, bahkan perkataan kami ada banyak kali tidak berkenan di hati-Mu, bahkan menyakiti orang-orang di sekitar kami. Tolong Engkau yang mengampuni kami ya Bapa. Dan biarlah lewat pengampunan ini kami dilayakkan untuk bertemu dengan Tuhan dan Engkau yang mengampuni kami. Bapa, terima kasih. Bapa, kami membawa keluarga kami di hadapan Tuhan. Engkau kiranya yang memperhatikan kesehatan dari orang tua kami. Engkau yang menjaga setiap pekerjaan penghidupan keluarga kami. Dan juga Engkau yang akan memperhatikan sekolah dan masa depan anak-anak kami. Bapa, tolong Engkau yang menjaga dan kasih karunia-Mu sehingga segala sesuatunya bisa terwujud demi kemuliaan Tuhan saja. Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika kami berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, pada akhirnya Engkau akan menjawab dan Engkau akan melimpahkan berkat-Mu dengan luar biasa. Bapa di surga, saat ini bila mana ada di dalam hati kami yang mengganjal karena hal-hal pergumulan yang kami hadapi, karena persoalan kesulitan kehidupan, Bapa, tolong Engkau yang dekat, tolong Engkau yang mendengar, Engkau yang memahami hati kami, dan Engkau yang membukakan jalan, memberikan jalan keluar bagi kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami membawa gereja Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang memakai gereja-Mu ya Bapa, sehingga pekerjaan firman terus maju dan memberkati kota bahkan bangsa kami. Bapa, terima kasih. Kami secara khususnya berdoa untuk retret sinode yang akan dilaksanakan di akhir Mei ini. Biarlah Engkau yang campur tangan membungkus segala sesuatunya dengan kasih karunia-Mu sehingga bisa berjalan dengan baik. Pada akhirnya kesatuan jemaat dan kelimpahan kasih karunia Tuhan bisa kami alami. Dengan demikian gereja-gereja pun makin menjadi satu hati untuk saling melayani. Bapa, terima kasih. Firman akan disampaikan, biarlah Engkau yang akan berbicara lewat hamba-Mu sehingga kami bisa memahami setiap firman. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Roh Kudus bekerja saat ini dan membuat kami memahami untuk firman Tuhan. Kami hanya memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman hidup pada hari ini diambil dari Matius 18. Matius 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Matius 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, kemudian jemaat kita berganti-gantian. Nanti ayat yang ke-10 kita bacakan bersama-sama. Kita akan mulai. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya,
siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika seorang akan mendapatkan pertolongan menjadi tenggelamkan dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika saudaramu memperkati menyesatkan kau, penggalah dan buah ekor, memang lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan tutup atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, saya bersyukur di hadapan Tuhan karena di hari Tuhan ini kita bisa bertemu dan bersekutu bersama-sama. Kemarin saya mendapatkan kabar dari Ibu Minarti, dan keluarga dari yang tinggal di Tulungagung akan berkunjung ke Malang dan beribadah bersama-sama. Saya berterima kasih untuk kunjungannya. Saya percaya berkat dan kasih karunia Tuhan pasti akan tercurah kepada keluarga yang jauh-jauh datang. Amin. Saya juga selamat datang bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir. Ya, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan lewat ibadah ini dan kita menerima firman hidup. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini dikenal sebagai Hari Minggu Anak. Jadi bulan Mei di dalam Sinode Gereja Bukit Sion itu di seluruh dunia, Sinode Internasional itu dikenal sebagai bulan keluarga. Jadi bulan Mei itu bulan keluarga dan minggu yang pertama adalah Minggu Anak. Minggu yang kedua itu Minggu Orang Tua. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita hari ini mari kita bersama-sama melihat tentang anak kecil. Ya, anak kecil sajakah yang masuk surga? Nah, ini pertanyaannya kan? Pertanyaannya. Nah, atau anak kecil seperti apa yang bisa masuk surga? Di dalam Talmud, kitab Hikmat orang Yahudi, ada pengajaran mengenai 3 tipe orang. Ya. Ada 3 tipe orang. Yang pertama, orang yang bodoh. Dikatakan bahwa orang yang bodoh adalah orang yang meninggalkan harta bagi anak-anaknya. Kemudian, orang yang berwawasan atau orang yang memiliki akal sehat, normal gitu ya, dia mengajarkan pengetahuan kepada anak-anaknya. Ini. Tetapi di dalam kitab Talmud itu ada tipe orang yang ketiga. Itu adalah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang menanamkan firman Allah dan iman kepada anak-anaknya. Nah, dari sini kita bisa melihat seperti apa orang Yahudi itu menekankan tentang pentingnya menanamkan firman dan iman kepada anak-anak. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, saudara pernah mengalami atau pernah menyaksikan? Pertama kali ketemu langsung melihat dulu, di-scan dulu gitu, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kiri ke kanan gitu ya, sampai bisa menilai, dia itu saya kayaknya dia kurang pendidikan, kayaknya dia nggak kuat-kuat banget ya,
Dia kayaknya dibandingkan, ya saya masih lebih baik lah. Pernah alami atau pernah menyaksikan atau pernah lakukan itu? Kalau kita lihat, apakah hati demikian adalah hati yang diinginkan oleh Tuhan? Tidak kan? Hati yang demikian tidak dikenan oleh Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk memiliki hati yang seperti apa? Tuhan ingin kita memiliki hati seperti yang Yesus Kristus miliki. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kalian berjiwa atau berpikiran, memiliki pikiran Yesus Kristus. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Artinya, orang yang tidak memiliki hati Yesus Kristus tidak bisa ke surga. Tidak bisa. Maka pertanyaannya, orang yang seperti apakah yang bisa pergi ke dalam kerajaan surga? Yang bisa masuk surga? Itu adalah orang yang polos. Orang yang tidak memiliki sikap pura-pura, tidak suka melebih-lebihkan. Yesus memperingatkan, hanya orang yang polos dan murni saja yang bisa masuk surga. Matius 18 ayat yang ketiga dikatakan apa? Dikatakan, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi dikatakan, jadilah seperti anak kecil. Kita semua pernah jadi anak kecil ya. Kita juga pernah menyaksikan anak kecil. Mengapa? Pertanyaannya lagi, mengapa hal pergi ke surga dihubungkan dengan anak-anak kecil? Ini menjadi pertanyaan kan? Mengapa demikian? Pendeta Abraham Park, pendiri Sinode Gereja Bukit Sion, dia berkata begini, jika kembali ke sifat anak-anak, maka tidak akan berbuat dosa. Jika kembali ke sifat anak-anak, maka tidak akan berbuat dosa. Bagi anak-anak kecil, apakah ada pemikiran tentang perzinahan? Tidak ada. Bagi anak kecil tidak ada satu keinginan untuk sukses sambil injek orang lain. Tidak ada. Nah, jadi firman di Matius 18 ayat 3 bicara mengenai hal ke surga dihubungkan dengan anak kecil. Kenapa Yesus bicara seperti ini? Nah, kalau kita kembali, kita lihat apa yang disampaikan, apa yang disampaikan di Markus 9 ayat 34. Jadi pembacaan hari ini Matius pasal 18 itu juga ada di Markus pasal 9. Ya, Markus pasal 9. Di situ dikatakan Markus 9 ayat 34, tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi lagi bertengkar, siapa yang lebih besar? Oh, saya datang lebih dulu di gereja, jadi kamu harus hormati saya. Saya yang injili kamu, maka kamu harus bersyukur karena ada saya. Nah, Yesus menegur mereka. Ya, caranya bagaimana? Caranya Yesus yang mengetahui pikiran mereka, mengambil seorang anak kecil, taruh di sampingnya, dan mulai menghubungkan dan mengajarkan murid-murid. Ya, mulai mengajarkan murid-murid. Bagi orang dewasa, ya, kita di sini nggak ada. Tetapi jika kita tidak sadar, kita tidak berjaga-jaga, maka bisa muncul hal sombong, tinggi hati, angkuh, nggak ada rasa segan, munculnya rasa tidak peduli, tidak sopan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa apa? Sambil memikirkan hal demikian, Yesus mengajarkan kita untuk menjadi polos seperti anak-anak kecil. Seperti anak-anak kecil. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Mereka sementara bertengkar, siapa yang terbesar? Tetapi Yesus memberikan
tolak ukur yang baru, standar yang baru. Bukan siapa yang duluan datang, bukan siapa yang imannya luar biasa, baca Alkitabnya hebat, bukan. Tuhan tidak menyentuh mengenai hal itu. Tetapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang yang menjadi standar pengukuran adalah nggak boleh tinggi hati, nggak boleh sombong, tetapi yang merendahkan hati dialah yang menjadi terbesar. Makanya kalau kita lihat di Yakobus 4 ayat 6, Amsal 16 ayat 18, Tuhan tidak suka tentang orang yang sombong. Tuhan mengasihi, berbelas kasihan kepada orang yang rendah hati. Makanya kita harus berjaga-jaga. Kesombongan itu sudah menunjukkan akhir dari kehancuran. Seperti itu, akan jatuh. Makanya kita harus berjaga-jaga, berjaga-jaga senantiasa. Maka kembali lagi kepada pertanyaan yang tadi, anak kecil seperti apakah yang perlu kita teladani? Anak kecil seperti apa yang perlu kita teladani? Kalau kita lihat, Bapak Ibu pernah dengar ya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang? Nah, ini cerita yang sudah sangat umum, gitu ya, sangat terkenal mengenai cerita ini. Jadi Yesus dia menyeberangi danau Galilea, kemudian dia pergi ke suatu desa yang bernama Betsaida. Apa namanya? Betsaida. Di sana dia mulai mengajar. Dia mulai mengajar dan mengajar. Yohanes pasal 6 itu catatannya juga dicatat di Markus pasal 6 dan Lukas pasal 9. Ya. Nah, ketika Yesus mengajar, ya, hari telah menjelang terbenam itu matahari. Udah hampir malam katanya. Murid-murid datang, terus murid-murid bilang apa? Guru, ini banyak sekali ini orang ini udah mau malam, udah suruh mereka pulang aja. Yesus bilang apa? Waduh, banyak sekali. Di situ di dalam Alkitab dicatatnya 5.000 laki-laki dewasa. Kalau misalnya dihitung semua orang, karena ada anak kecil kan? Ya, anak kecil nggak dihitung, ya, nggak dihitung. Perempuan juga nggak dihitung. Nah, jadi kalau kita diperkirakan itu sekitar 20.000 orang yang berkumpul pada waktu itu. 20.000 orang yang berkumpul dan Yesus memberi makan mereka semua. Tetapi yang dihitung, karena di zaman itu yang dihitung hanya laki-laki dewasa. Itu tradisinya. Tapi kalau jumlah yang hadir itu diperkirakan 20.000 orang. Bayangkan 20.000 orang suruh pulang semuanya. Terus Yesus bilang, jangan, harus kasih makan kepada mereka. Waduh, murid-murid pusing. Kenapa? Mereka bilang 200 dinar, ini perlu 200 dinar baru bisa kasih makan mereka semua. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Nah, di saat itu siapa yang mengeluarkan 5 roti dan 2 ikan? Anak kecil. Betul kan? Anak kecil yang mengeluarkannya. Rasul Yohanes mencatat di Yohanes pasal 6 itu sangat detail. Kalau kita lihat, lebih terperinci. Dari antara 12 murid, ada satu murid namanya Andreas. Ketika Yesus bilang, kalian harus kasih makan ini semuanya. Waduh, ini 200 dinar kita juga nggak punya, gimana caranya? Iya kan? Kalau misalnya berkumpul seperti ini kira-kira ada berapa orang ini? Ada 40, 50 orang sekarang? Ya. Terus cuma punya uang 20.000. Mau makan apa? Ya udah, habis ini pulang aja semuanya, Tuhan Yesus memberkati, iya kan? Bayangkan di situasi waktu itu, Andreas dia mulai apa? Waduh, harus kasih makan. Akhirnya dia keliling. Ada yang bawa sesuatu enggak? Ada yang bawa enggak? Nggak ada, dia cari. Dia cari. Ketika dia tanya, ada yang bawa makanan enggak? Pura-pura nggak dengar. Ada juga macam-macam orang waktu itu, betul ya? Tetapi waktu itu ada seorang anak kecil. Terus apa? Saya ada. Iya kan? Anda bilang, oh ya? Ada apa?
5 roti Baikkan. dan 2 ikan goreng. Andreas bilang apa? Aduh, ini buat apa ini? Makanan untuk satu, mungkin dia sama mama papanya gitu ya. Ya dia sudah, tapi ya cuma ketemu itu, akhirnya dibawa ke hadapan Yesus. Yohanes 6 ayat 9 dikatakan apa? Yohanes 6 ayat 9. Di sini Andreas bawa ke hadapan Yesus, Guru, di sini ada seorang anak. Dia ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Setelah ingat Yohanes pasal 6 ini, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 laki-laki dewasa itu diberikan setelah apa? Setelah belajar Alkitab sepanjang hari. Belajar Alkitab sepanjang hari. Akhirnya apa ya? Nah, kalau kita lihat anak kecil ini mendengarkan firman, hatinya tergerak. Mungkin saja orang tua bilang, ya sudah buat kita aja, nggak usah. Lagi pula ini terlalu sedikit, nggak efek buat ini orang banyak seperti ini. Ya udah buat kita aja. Bisa saja kan? Bisa saja. Tetapi anak ini bilang apa? Ini dikasih aja. Setelah mendengarkan firman Tuhan, anak ini menerima kasih karunia Tuhan. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, setelah kita menerima firman, kita di saat yang sama harus menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Nanti kita akan belajar mengenai kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu apa sih? Kasih karunia Tuhan, sedikit mengenai kasih karunia Tuhan ya. Itu mengenai hal-hal yang tidak kelihatan dengan mata, tetapi itu merupakan suatu berkat. Nah, berbeda dengan berkat. Berkat biasanya jasmani gitu ya. Tetapi ini tentang hal yang tidak kelihatan. Jadi anak kecil ini menerima firman tanpa menerima firman, menerima kasih karunia Tuhan, ada hati bersyukur, dia apa? Dia tanpa berlambat-lambat, tanpa pikir banyak, dia berikan miliknya. Ini 5 roti dan 2 ikan. Kalau orang dewasa kebanyakan gimana? Pikir dulu, nggak usah lah, ya kan? Tapi anak kecil enggak, langsung, betul ya? Dia langsung bertindak seperti itu. Bukankah anak kecil ini juga lapar? Iya kan? Kan semua orang sudah lapar. Tetapi anak kecil ini dia juga lapar. Setelah dia menyodorkan ini, apakah anak kecil ini bilang, itu 5 roti dan 2 ikan ini dari saya loh? Nggak ada. Anak kecil itu tidak bicara demikian. Dia tidak menyombongkan dirinya. Jadi orang-orang dewasa, ya, orang-orang dewasa perlu meneladani anak kecil ini. Kalau orang dewasa, ya, ini di dunia ya, di gereja nggak ada. Di dunia, wah, itu bisa berhasil itu kegiatan gara-gara saya. Oh, itu saya yang lakukan ini, lakukan ini, itu saya. Gitu ya. Jadi orang dewasa yang seperti ini, Bapak Ibu, bukanlah anak kecil yang menjadi aktor utama di dalam kerjaan surga. Nggak akan bisa. Ya. Anak kecil yang murni, polos, menjadi teladan. Mereka adalah penduduk kerajaan surga. Dirinya lapar, seharusnya dia sendiri pun makan. Tetapi meskipun dia lapar, dia membagi miliknya kepada orang yang lain. Luar biasa kan? Luar biasa. Kerajaan surga adalah milik orang yang berhati demikian. Ya. Setelah menerima ini, Yesus bersyukur di hadapan Allah dan membagi-bagikan roti itu, memecah-mecahkannya, murid-murid bagikan, semuanya makan sampai kenyang. Ya. Pada akhirnya di sini kita bisa belajar bahwa keluarga yang bersyukur maka tidak akan hancur. Oke, sama-sama katakan. Keluarga yang bersyukur tidak akan hancur. Sekali lagi, keluarga yang bersyukur tidak akan hancur. Amin. Amin. Jadi kalau kita lihat, apakah anak kecil saja yang masuk kerajaan surga?
Di sini kita perlu melihat bahwa apa? Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya dengan mengambil contoh anak kecil. Betul kan? Jadi Yesus berbicara dalam arti rohani. Betul ya? Dalam arti rohani. Maksudnya apa? Menjadi anak kecil menunjuk kepada seseorang yang menjadi manusia baru, lahir kembali dengan air dan Roh Kudus. Seperti ini. Makanya kalau kita lihat ya, Tuhan sangat menghargai anak kecil. Orang yang menjadi manusia baru, lahir kembali, Tuhan sangat mengasihi dan sangat peduli. Itu sebabnya kalau kita lihat di Matius 18 ayat yang keempat, dikatakan, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Anak-anak di sini bicara tentang siapa? Orang yang lemah, orang yang tidak diperhatikan, orang yang diremehkan, orang yang tidak dipandang, orang yang kecil. Ya. Mungkin hari ini kita ada kekurangan yang kita miliki. Mungkin secara sosial di masyarakat kita statusnya ekonomi kecil. Mungkin kita bukan siapa-siapa. Tetapi di hadapan Tuhan kitalah mempunyai kerajaan surga. Amin. Amin. Dan itulah berkat bagi kita semua. Percayalah bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. 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 Jika kita percaya Yesus Kristus, kita harus percaya dengan kepolosan dan dengan hati yang murni. Dengan hati yang murni. Orang-orang dunia mungkin akan lihat, terlalu polos itu usahanya, harus tipu-tipu dikit baru bisa kaya. Ya, orang dunia seperti itu. Tetapi kita menjalankan usaha kita, menjalankan kehidupan kita dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Ya. Timotius, kalau kita lihat 2 Timotius 2 ayat 12 dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Bertekun, ya, bertekun. Artinya apa? Jika sabar akan menjadi raja bersama dengan Yesus. Seperti itu. Tetapi di zaman Yesus kalau kita lihat imam-imam, ya, orang Farisi, orang Saduki, orang-orang itu mereka hanya membanggakan bahwa kami keturunan Abraham. Saya percayanya sudah lama. Saya sumbangannya banyak. Saya lakukan ini, itu dan lain-lain. Ya. Tetapi apa? Yesus melihat bahwa mereka melakukan semua hal itu sepertinya melayani Tuhan, tetapi tidak ada kemurnian. Makanya hari ini kita harus menjadi anak Tuhan yang murni, polos dalam melayani Tuhan. Amin. 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 Jadi dua hal yang menyenangkan hati Allah itu adalah pengabdian yang penuh dan iman yang polos. Pengabdian yang penuh dan iman yang polos. Jadi iman yang polos, iman yang tidak tercampur, ya, tidak terpancur, tidak tercampur, ya. Mengabdi sepenuhnya. Pada akhirnya, ketika kita mengabdi, ketika kita setia, tidak dipandang itu umur berapa, betul? Tidak dipandang itu umur berapa. Ketika kita setia di hadapan Tuhan, pada akhirnya Tuhan melihat semua. Apapun status pendidikan, ekonomi dan lain-lain, Tuhan melihat pengabdian dan iman kita. Jadi kesimpulannya, sambil menyambut hari Minggu anak ini, kita lihat bahwa satu contoh anak kecil yang di Yohanes pasal 6, bagaimana anak kecil ini di Betsaida dia memberikan miliknya kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat anak kecil itu siapa dia? Dia adalah anak kecil yang percaya Allah dengan murni, dengan polos dan tidak munafik. Kalau kita lihat tanpa pewarisan iman,
tanpa diajarkan, apakah anak itu bisa seperti itu? Maka di sini kita bisa lihat, ketika orang tua membesarkan anak, harus membesarkannya tidak boleh di luar Tuhan, harus di dalam Tuhan, harus dalam Tuhan. Maka kita sebagai orang tua perlu membuat anak-anak itu percaya jalan Tuhan. Percaya apa? Jalan Tuhan. Jangan percaya jalan sendiri, percaya kepada jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan bisa ditemui di mana? Ente Haryono? Jalan Tuhan ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Itulah jalan Tuhan bagi kita. Ya? Kita sebagai orang tua perlu mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita, biar mereka memiliki kejujuran dan ketaatan. Kejujuran dan apa? Ketaatan. Kita perlu mengajarkan anak-anak supaya mereka hidup dengan keadilan. Hal-hal yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, biarlah itu di dalam keadilan Tuhan. Makanya untuk belajar tentang iman kepada Tuhan, bicara tentang kejujuran di hadapan Tuhan, ketaatan serta perbuatan iman, kita perlu mulai dari mana? Dari unit yang terkecil, yaitu keluarga. Ya. Makanya bawalah keluarga di dalam gereja. Mari kita ajarkan mereka tentang firman Tuhan. Nggak bisa ngajar, ya kasih ada guru sekolah minggu ngajar. Ya remaja bisa, ada gurunya untuk ngajar. Ya, pendeta bisa mengajar. Nanti semua pun berlatihan untuk jadi pengajar. Amin. Oh, kurang amin ya. Kok saya jadi pengajar, pendeta aja yang ngajar. Ya harus bersama-sama kita, gitu ya, supaya bisa menyampaikan Injil Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Mari kita baca ayat yang terakhir ini. Amsal 22 ayat yang ke-6. Kita tolong ditampilkan. Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Oke. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Ini ayat ini sering muncul dan sangat benar apa adanya. Amsal 22 ayat yang ke-6. Oke, kita baca 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun yang tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini: kebiasaan anak ketika 3 tahun akan sampai ke umur 80 tahun. Maka jalan yang harus ditempuh haruslah diajarkan semenjak kecil. Nah, seperti itu. Jadi sangat baik untuk anak-anak datang sekolah minggu, bahkan menghafal ayat, gitu ya. Seharusnya ini hari ini minggu anak, harusnya anak-anak tampil, mereka nyanyi atau ayat hafalan dan lain-lain. Tetapi nanti kita rencanakan di bulan berikutnya saja, gitu ya, untuk acara khususnya, karena waktunya kurang untuk latihan bagi anak-anak. Jadi semenjak kecil kita perlu melatih anak-anak kita firman Tuhan. Kenapa? Sejak kecil itulah kita harus mengajar sebelum hati mereka mengeras. Sebelum hati mereka apa? Menjadi keras. Mozart itu yang luar biasa itu, pemain piano itu yang luar biasa. Dia bilang apa? Dia latihan itu, belajar itu mulai 3 tahun. Makanya luar biasa. Ya mulai 3 tahun. Sama seperti itu. Mari saya harap saudara-saudara semua mengajarkan firman Alkitab kepada anak-anak semenjak kecil. Hari ini Tuhan memanggil anak kecil yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapakah anak kecil yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Itu adalah masing-masing kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, mau umur berapa kita pun, mungkin ada yang umur 80 gitu ya, masih umur 40 belasan tahun, masih umur Benja umur berapa Benja? 1 tahun. Baru umur 1 tahun sekalipun ya. Di hadapan Tuhan kita semua imut. Ya, imut di hadapan Tuhan. Ya sebenarnya sekarang kan waduh, makanya kalau saya sering begini saya bilang jangan.
cepat keriputnya. Tapi di hadapan Tuhan itu sama kita semua. Ya? Ya, makanya kita perlu iman. Pegang iman sampai akhir supaya kita tetap ketemu di surga. Amin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita menjadi anak kecil yang lahir baru, memiliki iman yang polos di hadapan Tuhan dan memberikan pengabdian penuh kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur karena Engkau ya Bapa telah menganugerahkan kepada kami firman-Mu. Di hari Minggu anak ini kami sambil memperhatikan bagaimana kami mendidik anak-anak, sambil kami memperhatikan bagaimana iman kami bertumbuh, kami memohonkan biarlah kasih kami Tuhan bekerja dengan kuat di dalam kami, sehingga kami pun tetap maju iman kami di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih. Tolong Engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir dan menyembah, setiap jemaat Tuhan yang memegang firman-Mu dan akan membawa pulang dan menjalankannya. Bapa di surga, tolong Engkau yang memberkati. Bila mana ada bagian tubuh yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah kesembuhan kepada mereka. Bila mana sedang menjalankan pemulihan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberikan pemulihan yang ajaib. Bila mana setiap kami ya Bapak, anggota keluarga kami, ada yang masih belum ya Bapak, belum memegang Tuhan, iman kami belum kepada Engkau sepenuhnya. Kami berdoa biarlah Engkau melawat mereka, bukakanlah kesempatan sehingga Injil bisa masuk ke dalam hati anggota keluarga kami. Bapak terima kasih. Pada akhirnya kami mohonkan Engkau yang bekerja dengan kuat di dalam kami, sambil kami jalankan kehidupan kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita muliakan Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk segala berkat yang boleh kami terima sepanjang hidup kami Tuhan. Dan kalau sampai hari ini kami tetap bersyukur karena Tuhan memberkati hidup kami. Saatnya kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan dari setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan buat kami. Kami memberi dengan sukacita, dengan rasa syukur yang kami bawa kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi persembahan. Kasih, oh apa nulisan di kabar.
Ada beberapa warta gereja yang perlu kita perhatikan untuk sepekan ke depan. Yang pertama, pelajaran Alkitab jam 12.30 siang ini setelah makan siang, mengajak setiap jemaat untuk bisa hadir mengikuti pelajaran Alkitab. Yang kedua adalah Rabu doa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 jam 6:30 malam di tempat ini. Mari kembali mengajak setiap jemaat untuk menghadiri dan menggunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Yang ketiga, hari Kamis tanggal 9 Mei jam 10.30 pagi akan diadakan ibadah hari kenaikan Yesus Kristus di tempat ini. Mari kembali mengajak jemaat untuk boleh hadir untuk memperingati bersama-sama. Kita mengajak setiap saudara, rekan ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita untuk sama-sama menerima berkat melalui ibadah. Yang keempat, Sinode Gereja Bukit Sion akan mengadakan Family Retreat pada tanggal 23 sampai 25 Mei, 3 hari 2 malam, bertempat di Green Park, di Green Peak, Cisarua, Bogor. Untuk biayanya 750.000 per pet. Dan untuk pendaftaran bisa menghubungi Pendeta Yudi dan nanti bisa tanya-tanya infonya ya Pak ya. Yang kelima adalah pelayanan doa. Silakan menghubungi Pendeta Bapak Yudi yang membutuhkan doa, yang membutuhkan kekuatan apapun itu, boleh menghubungi Bapak Yudi. Sekian pengumumannya. Mari saya mengajak umat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Tuhan senantiasa ditinggikan. Puji Allah sumber berkah, puji jasa ciptaannya, puji dia para malaikat. yang mengingat Engkau dan senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan yang merupakan sumber kehidupan. Engkau ya Bapa yang akan menguduskan persembahan-Mu dan memakai lewat gereja Tuhan untuk pekerjaan perluasan kerajaan sorga. Kasih karunia yang tak habis-habisnya dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang penuh dari Allah Bapa dan tuntunan persekutuan, pengaruh, pekerjaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian yang hadir menyembah hari ini, yang hendak memiliki kemurnian iman dan pengabdian seperti anak kecil, sehingga menerima berkat masuk dalam kerajaan sorga, menyertai seluruh anggota keluarga, bisnis, pekerjaan, sekolah saudara, dan gereja Bukit Sion Malang serta bangsa Indonesia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersama-sama.